Izinkan saya mengingatkan saudara. Saudara anak Tuhan kan? Di akhir zaman ini jangan hidup dalam ketakutan. Iblis mau kau takut. Karena orang takut mulutnya jahat. Orang takut sikapnya tidak betul. Orang takut keputusan-keputusan yang bodoh. Kita bangga apa yang terjadi hari-hari. Semua sudah dibuatkan oleh Alkitab. Wake up. Open your eyes. Jangan sibuk Freemason, Illuminati, lalu konspirasi. Dan akhirnya kita terus ribut dengan omong kosong. Dan kita tidak siapkan diri untuk kedatangan Kristus kedua kali. Haleluya, wow, masih dalam pembahasan seru kita. Udah berapa sesi ini kita ya? Tapi asik. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan, saya ngerti ada orang akan maki-maki saya, akan ada orang menyerang saya, akan ada orang cuplik-cuplik kalimat-kalimat saya, lalu mengadu, menyerang, dan lain-lain. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan, saya tetap pada pengajaran saya bahwa di akhir zaman akan ada dua kekuatan, one world order dengan kingdom order, ya kan? Kenapa kingdom of God order? Ya jelas, setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku bahwa Yesus Kristus Tuhan dan Kristuslah menjadi rajanya. Tetapi one world order adalah persiapan untuk antikris menjadi rajanya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, jelas saya sudah sampaikan mulai dari Menara Babel, ya kan? Terus sampai Roman Empire, sampai Ottoman Empire, ya kan? Lalu kemudian kegerakan Illuminati, Freemasonry, ya kan, semuanya sama. Mulai dari kekuatan sampai akhirnya hanya sistemnya. Tapi saudara gue yang kasih dalam Tuhan, jelas tujuannya sama. Untuk membuat manusia tidak tunduk pada kuasa Tuhan. Padahal Alkitab jelas, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain orang yang manusia selamat kecuali dalam nama Yesus. Dan saudaraku, hanya satu kekuatan. Alkitab jelas bilang bahwa akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa jika tidak melalui aku. Haleluya. Kita sudah bahas tentang 4 tanda pertama akhir zaman dari Lukas pasal 21 dan Matius 24 ayat 15. Nah, sekarang kita bahas 5 tanda selanjutnya. Mulai dari ayatnya yang ke-11 dikatakan, dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat. Dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar, kelaparan, dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Jadi yang pertama jelas ada gempa bumi. Ya kan? Lalu yang kedua dikatakan akan ada penyakit sampar yang dahsyat. Nah, jadi ada gempa bumi, ada penyakit sampar yang dahsyat, akan ada kelaparan, dan ada hal-hal yang dahsyat terjadi. Saya khawatir kita sedang ada di masa ini. Jadi saudara gue yang kasih dalam Tuhan, kalau saudara bilang, oh ini teori konspirasi. Hello, do you read your Bible? Saudara baca Alkitab, Alkitab sudah bilang. Setelah ada peperangan, tetapi peperangan sekarang bukan peperangan kombatan. Peperangan sekarang biological. Sehingga apa yang terjadi hari-hari ini, jangan saudara bilang ini konspirasi. Ini peperangan, saudara. Tetapi peperangan secara biological. Bukan kombatan lagi, ini perang dunia, saudara. Dan makanya Alkitab bilang kan ada kelaparan. Kita kan tadinya mikir, oh kelaparan mungkin di Ethiopia, oh di Afrika. Tapi kita lihat sekarang. Ketika bangsa demi bangsa di lockdown. Dan indah peperangan itu, saudara. Peperangannya bukan kombatan lagi, melawan virus. Lalu yang terjadi kelaparan, dan betul, saudara. Di mana-mana orang mulai gelisah. Kenapa? Karena di lockdown. Banyak ekonomi kolaps, banyak orang kaya jatuh, saudara. Banyak orang miskin tambah miskin, betul. Ada orang yang mendapat keuntungan di tengah ini, tetapi saudara lihat. Alkitab udah bilang, gempa bumi, lalu kemudian penyakit sampar, ya kan? Nah ini kita lihat penyakit sampar. Kan corona ini termasuk penyakit sampar, saudara. Lalu terjadi apa? Kelaparan. Terjadi hal-hal yang mengejutkan. Dan tanda-tanda dahsyat dari langit. Hal-hal yang kita gak pikir-pikir, itu yang terjadi. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, stoplah menebarkan teori konspirasi dan lain-lain. It's written on our Bible. Kecuali kalau saudara bukan seorang yang percaya Alkitab, lain cerita. Tapi kalau saudara percaya Alkitab, kalau saudara percaya ini teori konspirasi, kayaknya saudara kurang piknik, saudara. Selanjutnya, kita lihat ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-19. Tapi sebelum semuanya itu kamu akan ditangkap dan dianiaya. Lihat, gini terjadi, saudara. Kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat dan penjara-penjara. Dan kamu akan dihadapkan pada raja-raja dan penguasa-penguasa karena namaku. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu
untuk bersaksi. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kekristenan akan menghadapi goncangan yang hebat. Tetapi Tuhan bilang, kamu tenang, kamu jadi saksi, kamu tetap jadi terang, kamu jadi berkat. Anak Tuhan jangan jadi pengacau. Anak Tuhan jangan jadi pemberontak. Anak-anak Tuhan jangan menebar hoax. Anak-anak Tuhan jangan menjadi pelawan aturan-aturan yang ada. Karena kita harus jadi saksi. Betul kita akan menghadapi tekanan, tapi kita harus jadi saksi. Kalau anak-anak Tuhan juga bikin kacau, anak-anak Tuhan juga menebarkan hoax, anak-anak Tuhan juga akhirnya jadi pemberontak. Saya beritahu engkau dipakai setan untuk kekacauan ini. Ayat 15. Iya kan, jelas. Ayat 14, sebab itu tetapkan dalam hatimu supaya kamu jangan memikirkan lebih dahulu pembelaanmu. Artinya apa? Kita jangan main kekuatan kita sendiri. Andalkan Tuhan, andalkan Tuhan, andalkan Tuhan. Ayat 15, sebab aku sendiri akan memberikan kepadamu kata-kata hikmat. Dikatakan sehingga kamu tidak dapat ditentang atau dibantah lawan-lawanmu. Kamu akan diserahkan juga oleh orang tuamu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu, dan sahabat-sahabat, dan beberapa orang di antara kamu akan dibunuh. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Bukan dibenci karena karaktermu yang jelek. Bukan dibenci karena hoax-hoaxmu yang menyebalkan itu. Bukan karena segala berita-berita kebencian yang kau tebarkan di mana-mana. Tapi karena namaku, kata Alkitab. Tapi tidak sehelai dari rambut kepalamu akan hilang. Ada penjagaan Tuhan. Ayat 19. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidup. Artinya kalau kamu tetap setia, kamu tetap hidup suci, kamu tetap berpegang pada firman Tuhan, kamu berkata tidak pada tawaran-tawaran dosa, maka kamu akan hidup. Haleluya. Kita belajar selanjutnya di ayat yang ke-26 dan 28. Luar biasa ini firman Tuhan. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini. Sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu orang akan melihat anak manusia datang dengan segala awan kekuasaan dan kemuliaannya. Jadi yang ke-6, saudara, ya kan, akan ada gelombang ketakutan yang dahsyat. Tapi umat Tuhan akan tetap kuat. Hello. This is what happened today. Inilah hari-hari yang sedang terjadi pengenapan Alkitab. Banyak orang akan mati ketakutan. Makanya Alkitab bilang Allah tidak pernah memberikan roh yang mendatangkan ketakutan. Izinkan saya mengingatkan saudara. Saudara anak Tuhan kan. Di akhir zaman ini jangan hidup dalam ketakutan. Iblis mau engkau takut. Karena orang takut mulutnya jahat. Orang takut sikapnya tidak betul. Orang takut keputusan-keputusan yang bodoh. Orang takut langkah-langkahnya penuh dengan hal-hal yang bahaya. Jadi karena itu sebagai hamba Allah saya mau bilang. Saudara-saudara yang sedang takut dengan COVID. Dengan apapun. Waspada harus. Berjaga-jaga harus. Hati-hati harus. Tapi takut jangan. Karena orang takut biasanya nggak waspada. Orang takut justru imunnya turun. Dan iblis mau kita hidup dalam ketakutan. Karena orang takutlah yang kadang-kala ngomongnya kasar. Orang takutlah yang kadang-kala nggak mau ngerti orang. Orang takutlah yang kadang-kala menyinggung perasaan orang. Karena dia takut, saudara. Dan akhirnya orang takut inilah yang gampang kompromi dengan dosa. Sebagai hamba Allah saya mau ingatkan. Dan secara khusus saya berdoa. Kalau ada saudara yang sedang hidup dalam ketakutan paranoid. Dalam nama Yesus, roh ketakutan dijauhkan daripada saudara. Iblis membawa roh ketakutan. Tapi Tuhan membawa roh keberanian. Roh ketertiban dan roh damai sejahtera. Haleluya. Puji Tuhan, saudara. Nah, kita lanjut ke Matius 24 ayat 14 ya. Jadi jelas ya, apa yang terjadi hari-hari ini nggak ada konspirasinya. Kenapa? Everything is written in the Bible. Segala sesuatu sudah tertulis dalam Alkitab. We thank God for the Bible. We thank God for the Holy Spirit, saudara. Kita dibimbing terus. Matius 24. Ayatnya yang ke-14, saudara. Wow, menarik ini, saudara. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu baru tiba kesudahan. Wow. Jadi, setelah akan ada gelombang ketakutan yang dahsyat, tapi umat Tuhan akan tetap kuat. Nah, kenapa umat Tuhan tetap kuat? Karena umat Tuhan harus jadi saksi. Umat Tuhan harus mengabarkan Injil. Dan jelas ayat 14 dari Matius 24 ini bilang, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu baru tiba kesudahan. Jadi peperangan ketakutan yang terjadi belum kesudahannya. Harus ada pekabaran Injil dulu. Nah, saudaraku, kita lihat sekarang. Bertahun-tahun gereja ada di balik 4 dinding yang terkunci. Tapi hari-hari ini dinding ini seperti diruntuhkan. Pintu gereja ditutup. Supaya apa? Gereja keluar. Gereja memberitakan Injil di mana? Di YouTube. Gereja mengabarkan Injil di mana? Di media sosial. Injil terbuka buat semua orang. Setiap orang bisa mendengar Injil hari-hari ini. Masalah dia mau menolak atau tidak, itu urusan dia. Tetapi kalau kita bersembunyi di balik 4 dinding gereja, what we can do? Orang gak bisa dengar Injil. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita bangga apa yang terjadi hari-hari. Semua sudah dibuatkan oleh Alkitab. Wake up, open your eyes. Jangan sibuk Freemason, Illuminati, lalu konspirasi. Dan akhirnya kita terus ribut dengan omong kosong. Dan kita tidak siapkan diri untuk kedatangan Kristus kedua kali.
Kita nunggu kapan chips. Oh, di balik vaksin ada chip. Oh, kita anti vaksin. Oh, kita anti corona itu buatan manusia segala macam. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, hello. Ini waktu yang very critical moment. Kita harus waspada, kita harus bertindak, kita harus hati-hati, kita harus kabarkan Injil. Itu yang paling penting. Saudara-saudara. Tetapi Injil yang kita kabarkan bukan Injil kemakmuran, bukan Injil penderitaan, bukan Injil kebanggaan denominasi kita, tapi Injil kerajaan yang mengarahkan kita untuk menjadikan Yesus sebagai Raja, dan mengarahkan kita untuk dipimpin oleh Roh Allah, dan mengarahkan kita untuk hidup sebagai warga kerajaan. Haleluya, saudara-saudara. Wah, I'm get so excited today, saudara-saudara. Nah, 1 Tesalonika 5. Ini luar biasa, saudara-saudara. Wow, saya sangat diberkati dengan pembahasan ini, saudara-saudara. 1 Tesalonika 5. Kita akan sama-sama lihat mulai ayat yang pertama dikatakan apa. Tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara, tidak perlu dituliskan kepadamu. Karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan, perhatikan baik. Mereka mengatakan, ya kan, semuanya damai dan aman. Maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan. Seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Tapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup dalam kegelapan. Sehingga hari itu tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Buat kita, Yesus datang sebagai mempelai laki-laki yang menjemput mempelai wanita. Tetapi lihat, Alkitab ingatkan kita akan ada kekuasaan yang mengendalikan dunia. Yang bahasa saya bilang hukumnya dilarang melarang. Semua orang dihargai menurut hak asasinya. Mau jadi istri piaraan kek, mau tidak kawin kek, mau lakukan hubungan seks sebelum nikah kek. Kalau dia udah dewasa, orang tua nggak boleh melarang. Ya kan? Kalau dia tidak mau menikah, gereja nggak boleh melarang. Dan kalau gereja mulai menyerang homoseks, gereja mulai mengkritik lesbian, gereja bisa ditangkap. Wah, ini sistemnya sampai semua damai. Persis seperti lagu bilang, imagine all the people living in harmony. There is no heaven. There is no hell. Ya kan? There is no God. Pokoknya nggak ada aturan apapun. Pokoknya semua berjalan dengan kesukaan, kenikmatannya sendiri. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Itu yang Alkitab bilang. One world order. New world order. Semua damai. Semua tenang. Pada saat itu tiba kesudahannya. Kalau kita lihat hari-hari ini, bukan chips yang harus kita tunggu. Tetapi saya percaya tidak lama lagi. Karena itu ayo setiap kita ada tantangan firman Tuhan. Yang pertama, ayo tetap hidup kudus. Dan yang kedua, ayo kabarkan Injil. Dan yang ketiga, ayo sesama anak Tuhan Yesus. Kita kadang-kala berbeda-beda. Denominasinya berbeda, pandangannya berbeda, banyak hal yang berbeda. Tapi kita saling bergandengan tangan. Karena kita hanya hamba. Kita harus meninggikan Kristus. Karena saudaraku yang kasih dalam Tuhan, peperangan ini very serious. Saya ulangi sekali lagi, peperangan ini very serious. Tuhan sedang membangun satu kerajaan di bawah kepemimpinan Kristus sebagai Raja. Tapi kita semua dipenuhi dengan Roh Allah, dan Yesus mengerti bahwa peperangan ini tidak gampang. Karena itu dia bilang, aku tidak meninggalkan kamu sebagai tim piatu. Alkitab bilang apa? Roh yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati ada di tengah-tengah kita. Artinya kita diperlengkapi dengan kuasa Allah. Saudaraku, kenapa kita harus diperlengkapi dengan kekuatan yang begitu besar, yaitu kuasa dari Allah yang maha tinggi? Karena Tuhan tahu bahwa iblis licik, iblis mau membingungkan, iblis mau mendatangkan tekanan, iblis mau mendatangkan kekacauan. Tapi sekali lagi, di saat seperti itu, anak manusia akan datang dengan segala awan dan kemuliaannya. Wow, saudara yang kasih dalam Tuhan. Yang harus saudara jaga hari-hari ini. Akan ada gelombang ketakutan yang sedang menyerang. Itu sebabnya dunia sedang mau memainkan fear engineering. Fear engineering diciptakan. Supaya akhirnya manusia kecewa dengan Tuhan. Sehingga ada banyak orang merasa, saya udah doa kok, saya udah baca Alkitab kok, saya udah melakukan bagian saya kok. Tapi kok kelihatannya gak ada sesuatu yang baik terjadi. Tawarannya adalah, ya, karena dunia harus menuju pada satu kekuasaan. Ya, kekuatan-kekuatan ini, sistem ini, mulai didatangkan kekuatan oleh kuasa kegelapan. Tetapi kita
yang ada dalam terang firman Tuhan, kita mengerti betul. Kita tidak mau tertipu. Karena kita tahu berjalan dengan Tuhan, kita akan rebut kemenangannya. Saya akan kembali di session yang satu lagi untuk mengingatkan kembali saudara. What should we do? Apa yang harus kita buat ketika kita menyadari bahwa dunia sedang menuju pada one world order. Satu kekuatan untuk melawan God's kingdom order. Tapi satu yang kita tahu, umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak. Dan Alkitab bilang, orang yang bertahan sampai kesudahannya, itu yang akan beroleh selamatnya. Kamu hebat. Untuk hidup suci dan hidup benar, yakinlah dan persiapkanlah bahwa Yesus akan datang nanti malam. Tetapi untuk melakukan hal-hal yang besar buat Tuhan, persiapkanlah bahwa dia akan datang 1000 tahun lagi. Artinya, kalau dia mau datang nanti malam, kita harus siap.